Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, kita akan melanjutkan kita tadabbur surat Al-Baqarah. Usaha untuk memahami surat Al-Baqarah yang sekarang kita sampai pada ayat yang ke-25, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama rizqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi rizqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Wabashir, dan berilah kabar gembira alladzina amanu, pada orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh. Iman dan amal soleh ini harus gandeng, karena iman saja tanpa amal soleh tentu belum cukup. Tapi dengan iman orang sudah pasti masuk surga. Hanya saja kapan dia masuk surga, itu yang nanti akan ditimbang amal ibadahnya. Kalau ternyata amal baiknya lebih banyak, maka dia bisa langsung masuk surga. Nah, kalau ternyata amal buruknya lebih banyak, maka dia akan mampir dulu ke dalam neraka. Dan kemudian jika masih ada iman, maka Allah akan memasukkannya ke surga melalui syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, amal soleh, orang punya amal soleh tapi tidak punya iman, seperti orang punya isi tapi tidak punya wadah, punya barang tapi tidak ada bungkusnya, punya air tapi tidak ada gelasnya. Jadi tidak ada manfaatnya. Tapi manfaatnya hanya ada di dunia. Amal soleh pasti imbalannya baik. Hanya saja kalau dia punya iman, maka amal solehnya imbalannya bisa di dunia, bisa di akhirat. Orang beramal soleh tapi tidak punya iman, maka imbalannya hanya ada di dunia, jika Allah berkehendak. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, di dunia ini banyak orang non-Islam, dia tidak punya iman. Hanya saja amalnya soleh, perilakunya baik. Maka di masyarakat dia dikenal sebagai orang baik. Ketika dia bisnis, dia menjadi pebisnis yang sukses. Ketika dia aktif di dunia politik, mungkin dia bisa terpilih sebagai seorang pemimpin. Kenapa? Karena dia dikenal baik, dikenal jujur. Imbalannya di dunia. Adapun nanti di hari akhirat, maka dia tidak mendapatkan surga. Karena syarat masuk surga adalah iman dan amal soleh. Apa mungkin orang yang amalnya soleh tapi tidak punya iman bisa masuk surga? Jawabannya tidak mungkin. Nah, kalau masuk surga di surga yang lain selain surga Allah, itu ya tergantung kepada keyakinan masing-masing. Karena ada yang punya pendapat siapapun yang beriman dan beramal soleh meskipun bukan Islam, dia akan masuk surga. Itu tidak salah, tapi tidak benar. Maksudnya apa? Kalau yang dimaksud dengan surga itu adalah surga Allah, tentu orang yang amalnya soleh tapi tidak punya iman,
tidak akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masuk ke surganya, mohon maaf, mungkin orang Hindu, Buddha, itu kan punya keyakinan tentang surga. Tapi di mana surganya dan seperti apa? Wallahu a'lam, itu keyakinan mereka. Apa yang dijanjikan oleh Allah untuk yang beriman dan beramal soleh? Annalahum, sungguh bagi mereka jannatin, surga. Tajri yang mengalir min tahtiha, di bawahnya alanharu, sungai. Kullama ruziqu minha, setiap kali mereka yang masuk surga itu diberi rizki dari surga. Min samaratin, berupa buah-buahan, rizkon, sebagai rizki. Apa yang dikatakan oleh penduduk surga? Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini adalah rezeki yang dulu pernah kita terima di dunia. Tapi namanya pisang. Tapi bukan pisang. Namanya saja sama. Kenapa? Karena buah-buahan di surga tidak seperti buah-buahan di dunia. Makanan di surga tidak seperti makanan di dunia. Namanya sama, tapi hakikatnya beda. Wa utu bihi mutasyabiha, dan mereka diberi yang mirip, yang sama. Namanya sama seperti di dunia, tapi hanya saja hakikatnya beda. Bapak Ibu rahimakumullah, di dunia kita hidup, di akhirat kita hidup, namanya hidup. Tapi apakah hidup di dunia sama dengan hidup di akhirat? Tentu tidak. Hidup di dunia sementara, kemana-mana bawa kotoran, sebentar saja sudah capek. Tapi kalau di akhirat, kehidupannya selamanya. Dan semua yang ada di akhirat itu hidup. Semua yang ada di surga itu hidup. Dan Allah menegaskan wa innal akhirata lahiyal hayawan. Hayawan di sini artinya kehidupan yang sebenarnya. Dan sungguh akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Bapak Ibu rahimakumullah, tanda hidup itu apa? Tanda hidup itu adalah ada reaksi. Kan ada orang dipanggil tapi tidak ada reaksi. Ya tidur. Kalau di akhirat tidak ada tidur. Jadi tanda hidup kalau dipanggil ada reaksi. Makanan di dunia dipanggil, apa ada reaksi? Tidak ada. Berarti makanan itu mati. Ayam kalau sudah dimasak, dipanggil, tidak mau datang. Kita yang datang ke ayam itu. Mungkin bisa ayamnya itu datang kalau pakai GoFood. Baru nanti ayamnya itu datang. Tapi kalau ayam goreng datang itu di dunia tidak ada. Kita yang harus datang ke ayam goreng itu. Meja dipanggil, tidak mau datang. Tapi nanti di hari akhirat, Bapak Ibu rahimakumullah, akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Maka yang ada di surga itu adalah semuanya hidup. Jadi apapun yang kita butuhkan semuanya itu hidup. Kursi hidup. Tandanya hidup apa? Bisa disuruh, bisa diperintah. Buah-buahan hidup. Tandanya hidup apa? Bisa disuruh, bisa diperintah. Tinggal dipanggil saja. Itu pohon, itu nanti akan datang dengan buahnya. Jadi hidup. Tapi kalau di dunia kita yang harus manjat. Di surga buahnya itu yang datang ketika kita panggil. Kenapa? Karena semuanya hidup. Itulah nikmat surga. Jadi namanya sama tapi hakikatnya beda. Seperti halnya kita hidup di dunia, namanya hidup. Tapi hidup di akhirat beda dengan hidup di dunia. Di alam kubur orang hidup. Tapi hidup di alam kubur beda dengan hidup di dunia. Buktinya apa kalau orang di alam kubur itu hidup? Buktinya adalah
Rasulullah menyuruh kita untuk mengucapkan salam ketika masuk ke kuburan. Bapak Ibu kalau masuk ke kuburan kan mesti mengucap salam gitu. Assalamualaikum ya ahla diyar. Assalamualaikum wahai penduduk alam kubur. Ketika ada perintah untuk mengucapkan salam, berarti yang di alam kubur itu hidup. Hanya saja hidup orang di alam kubur beda dengan orang hidup di alam dunia. Nanti di alam akhirat kita hidup, tapi hidup di alam akhirat beda dengan hidup di alam kubur, beda dengan hidup di dunia. Yang sementara itu adalah hidup di alam arwah sementara, hidup di alam rahim sementara, hidup di alam dunia sementara, hidup di alam kubur sementara, hidup yang abadi adalah di alam akhirat. Itu yang khalidun, kekal. Maka di sini dilanjutkan walahum fiha azwajum mutahharah. Dan bagi mereka fiha di dalam surga azwajun pasangan-pasangan mutahharah yang suci. Kalau laki-laki pasangannya perempuan. Kalau perempuan pasangannya laki-laki. Kenapa yang paling sering dibahas itu adalah bidadari? Nah, karena memang umumnya bagi laki-laki yang menarik itu adalah perempuan yang cantik. Umumnya. Kita tahu dari mana, bisa kita coba. Kalau ke supermarket, ibu-ibu yang dilihat itu barang-barang yang bagus. Kalau di situ ada emas, dilihat emas, langsung matanya itu mengkilat. Lihat baju bagus, perempuan tertarik. Nah kalau laki-laki apa yang dilihat? Paling hanya ikut jalan di belakang. Nanti terus kemudian nonton kasirnya. Maksudnya bayar berapa? Jadi laki-laki itu tidak tertarik dengan barang-barang yang ada di supermarket itu. Yang tertarik malah mungkin sama kasirnya. Memang ini tabiat laki dan perempuan itu beda. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, maka surga ini disiapkan oleh Allah untuk laki dan untuk perempuan. Hanya saja motivasinya, iming-imingnya beda. Nah kalau perempuan itu apa? Nah kalau perempuan itu dijelaskan di surga nanti ada baju sutera. Di surga ada rumah yang terbuat dari emas. Di akhirat nanti ada istana. Ada dipan-dipan yang sangat empuk. Dan mereka bisa ngobrol, bisa ngerumpi. Ya. Jadi nanti di akhirat dijelaskan di alam surga, nanti di akhirat itu para penghuni surga bisa duduk-duduk di atas dipan, makanan disiapkan, pelayan disiapkan. Dan mereka bisa ngerumpi. Ngerasani di surga itu boleh. Kenapa? Karena yang dirasani itu jelas sekali. Wih, saya dulu punya teman. Wih, kelihatannya bagus sekali. Ternyata apa? Sekarang itu di neraka ini. Apa iya ini? Ayo kita tonton ini. Jadi nanti di hari akhirat penduduk surga bisa ngobrol dengan penduduk neraka bisa ngobrol dengan penduduk surga. Untuk apa? Yang di surga semakin nikmat. Alhamdulillah saya tidak masuk neraka. Yang di neraka semakin sengsara. Kamu enak ya di surga ya, aku panas. Minta dong makanannya, minumannya di surga. Ternyata apa? Yang di surga kemudian menjawab,
innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan makanan dan minuman ini untuk penduduk neraka yang kafir itu. Jadi bisa ngobrol. Tapi gimana? Kan Telkomsel, Indosat sudah tidak ada. HP. Bapak Ibu rahimakumullah, alam surga itu beda. Alam akhirat itu beda. Kadang-kadang kita membayangkan alam akhirat itu menjadi lebih nyata ketika ada dunia internet. Jadi digambarkan nanti di hari akhirat itu orang bisa nonton film seluruh manusia yang pernah hidup di dunia. Jadi nanti semua amal ibadah masing-masing itu dipertontonkan. Berarti apa? Satu orang ini bisa nonton miliaran film riwayat hidup manusia. Loh, apa bisa satu orang nonton memperhatikan sekian? Loh, sekarang itu loh, internet itu ada jutaan orang nanya. Enggak ya? Jutaan orang nanya ke internet dengan HP masing-masing, semuanya jawabannya sama, suaranya sama. Dari mana tahu kalau kita suaranya sama? Karena kalau naik mobil, nanya Google Map, itu suaranya sama. Pakai HP-nya beda. Saya pakai HP, supirnya HP, penumpang di belakang juga megang HP. Terus dicocokkan, ini mapnya bener yang mana ini. Karena kadang-kadang Google Map juga agak error. Itu kadang cepet-cepetan loh ya. Suara punya saya lebih cepat 1 detik ini. Belok kanan, belok kanan. Kenapa Anda tetap belok kiri? Itu rumah janda. Itu gurauan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, alam akhirat itu lebih terasa nyata. Kok bisa ya? Bisa. Zaman dulu mungkin bingung ya. Malaikat Israel itu tugasnya mencabut nyawa. Lah terus kalau orangnya yang dicabut nyawanya itu ada di sana di sini, itu piye? Dan sekarang dengan adanya internet itu kayaknya terasa lebih mudah kita memahami alam akhirat ini. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, walahum fiha azwajun. Jadi nanti di hari akhirat semua manusia masuk surga nanti akan punya pasangan. Nah, sebagai gambaran saja, orang masuk surga nanti akan mendapatkan pasangan. Satu pasangannya dari alam manusia dan satu lagi pasangannya dari alam akhirat. Jadi manusia kalau masuk surga nanti akan lebih ganteng, lebih cantik daripada bidadari. Jadi perempuan kalau masuk surga itu nanti akan lebih cantik daripada bidadari. Maka nanti laki-laki akan mendapatkan pasangan dua. Satu dari alam manusia dan yang satu dari alam surga bidadari itu. Makanya dulu ada ustadz itu cerita, kalau masuk surga itu enak loh. Kenapa? Karena nanti satu orang itu bisa dapat bidadari banyak. Tapi bidadari yang banyak itu camilan. Nah terus yang asli menu utamanya itu adalah istrinya yang ada di dunia, yang masuk surga itu. Nah terus emangnya kenapa? Nah berarti apa? Orang yang belum menikah terus mati masuk surga itu nanti perutnya senep. Kenapa? Karena terlalu banyak camilan. Tidak punya menu utama. Nah, jadi camilannya itu bidadari. Menu utamanya adalah istrinya di dunia yang kemudian sama-sama masuk surga. Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang nanti terjadi di surga? Wahum fiha khalidun.
dan mereka semuanya kekal di surga. Yang masuk surga kekal. Nah terus yang masuk neraka bagaimana? Yang masuk neraka juga kekal. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan motivasi supaya orang itu mengejar surga, itu motivasinya sama persis dengan yang dikejar oleh murid mahasiswa, sama persis. Coba mari kita tanya santri atau murid atau mahasiswa. Dia capek-capek belajar, capek-capek kuliah. Tujuannya apa? Paling nanti dapat pekerjaan, terus kemudian menikah, punya istri cantik, solehah, punya suami ganteng yang soleh, terus kemudian nanti punya rumah yang mewah, punya mobil yang mewah, bisa jalan-jalan ke seluruh benua, sampai mungkin benua Antartika. Terus apalagi bisa makan enak, bisa tinggal mungkin di hotel bintang 7 supaya pusing. Dan seterusnya. Coba yang terbayang oleh mereka mahasiswa ketika kuliah itu sama persis dengan motivasi Allah Subhanahu wa taala supaya orang itu mengejar surga. Tidak jauh beda, sama persis. Jadi apa yang dibayangkan oleh mahasiswa itulah yang kemudian menjadi motivasi supaya orang itu masuk surga. Nah bedanya apa? Nah bedanya adalah seandainya sama-sama tercapai, maka hakikatnya beda. Contoh mungkin mahasiswa sekolah kuliah sampai usia 30. Usia 30 paling nanti baru punya istri. Dia umumnya loh punya anak, rumah kadang masih kontrak, kadang usia 40 baru dapat rumah, baru dapat mobil ini. Usia 40 mulai mapan, coba. Berarti 40 mulai mapan, usia 60 mulai sakit-sakitan. Usia 40 mulai mapan, usia 60 sudah mulai sakit-sakitan. Berarti berapa tahun dia menikmati perjuangannya itu? Hanya 20 tahun. 20 tahun pun juga dipotong. 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam makan minum dan yang lain-lain. Kalau dihitung nikmatnya itu hanya jalan-jalan, nikmatnya itu hanya makan, berarti selama 20 tahun itu kalau dihitung itu hanya 1 tahun. Coba Bapak Ibu makan dalam 1 hari itu paling ya katakanlah mungkin total 1/2 jam. Coba setengah jam. Itu berarti 1 bulan. 1/2 jam kali 1 bulan itu berapa? Terus nanti kali 1 tahun itu berapa? Berarti dalam 20 tahun menikmati hidup. Itu yang asli nikmat. Itu paling tidak ada 1 tahun. Perjuangannya mulai dari TK, SD, SMP, S1, S2, S3 hanya dia menikmati 20 tahun. 20 tahun pun dipotong dengan tidur. Padahal tidurnya orang miskin dengan orang kaya. Enak tidurnya orang miskin. Makannya orang kaya sama orang miskin. Mohon maaf, enak orang miskin. Kenapa? Karena makannya orang kaya itu membingungkan. Menunya terlalu banyak, bingung. Tapi ini contoh saja, nggih. Mohon maaf, bukan berarti saya meremehkan orang miskin ini. Tapi memang ya nyata. Saya sering melihat, Masya Allah, orang-orang yang hidupnya di pas-pasan, hidup pas-pasan, terus pagi ke sawah. Itu nanti jam 9 istrinya datang sama membawa sarapan, sama untuk makan siang. Makan di bawah pohon ditemani istrinya, itu sudah nikmat sekali. Terus kemudian nanti jam 11 itu sudah tidur di bawah pohon. Itu nanti bangun itu kayak seperti tidur di hotel bintang 7 gitu. Kenapa? Toh pada intinya sama-sama tidur. Nah, di dunia kita mati-matian, ternyata apa? Hanya menikmati hidup selama 1 tahun.
Okay. Nanti setelah 60 tahun apa yang terjadi? Mohon maaf. Ya, umumnya terus mulai boyo kumat. Ya, tidur ndak enak. Terus makan juga milih-milih. Wah, ini aku ndak boleh, ini aku ndak boleh, ini ndak boleh. Nah, terus yang boleh yang mana? Ternyata semuanya ndak boleh, jadi bingung dia makan apa. Nah, semua cerita itu memang nyata, Bapak Ibu. Gimana orang ketika masih pas-pasan, dia makan apa saja enak, begitu dia sudah kaya, semuanya ada, tapi tidak bisa dimakan, tidak boleh makan. Kenapa? Karena dia sudah kena penyakit tertentu. Pantangannya banyak sekali. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, nah sementara di alam akhirat, kekal selamanya, namanya sama, tapi hanya saja nikmatnya yang beda. Terus kemudian mau jalan-jalan kemanapun bisa. Kenapa? Karena satu orang itu jatahnya adalah seperti seluas alam semesta ini. Satu orang. Jadi seluas langit dan bumi. Itu jatah untuk satu orang. Nah, nanti kalau dia ingin jalan-jalan keliling ke seluruh penduduk surga itu bisa. Nah, kalau mau makan gimana? Gampang. Makanan datang, itu sudah langsung datang. Kenapa? Karena semuanya hidup, jadi tinggal dipanggil saja dia sudah datang. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka ketika kita menyebut kata sukses, itu akan beda. Namanya sama, sukses. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya faza, faiz, fauz. Itu terjemahannya sukses. Ada sahabat Nabi ketika dia diutus untuk dakwah. Ternyata apa? Di tengah jalan dia kemudian dicegat oleh musuh lalu dibunuh. Dibunuhnya pakai panah. Dipanah dari jauh dan kena dan kemudian hampir mati. Nah, ketika dia hampir mati itu dia mengucapkan fuztu wa rabbil Ka'bah. Saya sukses demi Allah pemilik Ka'bah. Maka yang bunuh ini heran. Kok bisa aku yang bunuh sukses, dia yang saya bunuh malah bilangnya saya sukses. Maka yang bunuh ini malah penasaran apa keyakinan dan agama yang dimiliki oleh orang yang saya bunuh ini. Dia akhirnya keliling mencari-cari sampai kemudian ketemu. Dia datang ke Madinah dan masuk Islam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka suksesnya orang mencari dunia dengan suksesnya orang mencari surga itu beda. Kalau suksesnya orang mencari dunia berarti dapat dunia, dia sukses. Tapi suksesnya orang mencari surga adalah ketika dia mati dalam keadaan iman, mati di jalan Allah. Maka dia bersyukur, dia merasa sukses. Dan keluarganya pun yang punya semangat untuk masuk surga, ketika melihat anggota keluarganya mati dalam keadaan iman, mereka akan bersyukur, senang. Kan banyak orang itu yang mati ketika sedang khutbah. Bahkan ada yang mati sedang ceramah, itu ada. Ya, saya malah takut ini. Karena ini terjadi ke teman orang tuanya teman saya. Dan kemudian juga ada pas khutbah, terus kemudian baru mulai baca doa yang kedua, ternyata terus dia meninggal dunia, itu ada. Maka insya Allah mereka itu riwayat hidupnya baik. Maka insya Allah mereka masuk surga. Berarti mereka termasuk orang-orang yang sukses. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau orang-orang yang beriman dijamin masuk surga. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang durhaka? Orang yang durhaka itu pasti punya alasan untuk durhaka.
Orang yang beriman itu pasti punya alasan untuk beriman. Cuman bedanya kalau orang yang beriman, dia mencari alasan itu alasan yang baik, dipahami dengan cara yang baik. Ketika ada perumpamaan maka diambil maksud perumpamaan itu adalah tujuannya baik. Tapi orang itu kalau sudah kafir, kalau sudah sesat, kalau sudah benci, yang baik pun akan ditanggapi dengan cara yang buruk. Maka dulu pernah ada cerita seperti ini. Jadi ada seorang pengelana. Nah, dia terus kemudian ketemu penggembala kambing. Nah, pengelana ini kemudian minta seekor kambing untuk dimakan bersama temannya. Maka penggembala kambing itu mempersilahkan, silahkan, ini kambing saya banyak, kamu tangkap terus kamu sembelih, nanti kamu bakar, kamu makan, silahkan. Ternyata apa? Pengelana ini justru menangkap anjingnya. Akhirnya anjingnya itu yang ditangkap terus kemudian dimakan. Akhirnya apa? Dia makan anjing itu juga tidak enak, sementara penggembala itu sudah kehilangan teman. Padahal anjingnya ini adalah anjing penggembala, yang itu tentu harganya mahal. Jadi ribuan kambing tidak diambil, dia malah ngambil satu anjing ini. Jadi akhirnya yang ngambil juga rugi, penggembalanya juga rugi. Makanya kemudian ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, alladzina yattabi'una al-qaula alladzina yastami'ul qaula fayattabi'una ma ahsanah. Mereka yang mendengarkan ucapan, mendengarkan nasihat dan kemudian mengambil yang baik. Bapak Ibu rahimakumullah, apa saja itu bisa ditanggapi buruk. Contoh makan buah seperti ini bisa bikin perut mules. Terus kalau makan ini efeknya ini. Jadi apa saja ada efeknya. Yang memang benar, semua makan itu pasti ada efek buruknya. Makan ini kalau terlalu banyak, nanti kamu bisa ini. Memang semuanya ada efek buruknya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, lanjutan sekarang ayat ke-26 sampai 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak malu untuk memberikan perumpamaan. Perumpamaan apa? Perumpamaan seperti ba'udah, nyamuk. Fama fauqaha, atau yang lebih dari nyamuk itu. Ketika disebut nyamuk itu berarti perumpamaan tentang hewan yang kecil. Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang kafir, orang-orang munafik itu menghina Rasulullah, menghina Al-Quran. Kata mereka, tidak mungkin Al-Quran ini wahyu dari Allah yang maha kuasa, maha besar. Kenapa? Lihat aja ini. Mana ada perumpamaan itu remeh-temeh. Orang ketika membuat perumpamaan itu pasti perumpamaannya itu bagus-bagus ini. Contoh, dia kuat seperti gunung. Atau mungkin dia ganteng seperti bulan purnama. Jadi membuat perumpamaan itu yang besar-besar. Nah, Al-Quran itu membuat perumpamaan itu yang kecil-kecil. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Quran ini wahyu dari Allah. Dan Allah tidak merasa malu ketika membuat perumpamaan itu dengan perkara yang remeh-temeh. Nyamuk. Ya. Padahal nyamuk ini binatang mungkin yang kadang-kadang mengganggu. Sudah kecil mengganggu. Tapi jadi contoh, jadi perumpamaan. Terus ada lagi hewan yang dia itu kecil dan ada di lingkungan kita. Laba-laba. Orang Arab itu tidak ada membuat perumpamaan kok laba-laba. Kamu itu seperti sarang laba-laba. Itu tidak ada. Kenapa? Karena laba-laba itu hewan kecil. Jadi yang jadi perumpamaan ngasih nama anak itu mesti pakai nama hewan-hewan yang keren-keren.
mungkin singa jantan, kuda jantan, atau mungkin apalagi harimau, buas, dan yang lain-lain. Itu nama-nama yang mereka berikan kepada anak mereka. Jadi nyari nama yang gagah. Kalau mau membuat perumpamaan itu juga perumpamaannya itu yang gede-gede. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fa'ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Maka orang yang beriman ini mereka tahu, mereka sadar ini dari Allah, pasti benar. Bapak Ibu rahimakumullah, di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan nyamuk, dan nyamuk jadi perumpamaan. Maka nyamuk itu ada manfaatnya. Ketika Allah menjelaskan kamatsalil ankabut, seperti laba-laba. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Sungguh rumah yang paling lemah itu adalah sarang laba-laba. Kelihatannya remeh-temeh, tapi ternyata di situ ada mukjizat. Ada apa dengan sarang laba-laba? Maka itu mukjizat. Dan kemudian ini pertanda bahwa tidak ada yang mendikte Al-Quran. Al-Quran ini wahyu dari Allah. Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan perumpamaan dengan perumpamaan yang sederhana kelihatannya, seperti sarang laba-laba, seperti ada perumpamaan itu seperti dzubabah, lalat ini. Enggak. Mereka menyembah berhala, padahal berhala itu tidak bisa memberikan apa-apa. Sebagaimana berhala itu kalau dikasih makanan, makanannya diambil sama lalat, berhalanya tetap diem. Lalat nempel diem. Nah, kalau menolak lalat aja tidak bisa, apalagi membantu orang lain. Terus kenapa berhala itu disembah? Jadi lalat kok jadi perumpamaan. Kelihatannya sederhana. Nah, itu bagi orang Arab yang sastrawan hebat-hebat, membuat contoh perumpamaan kok lalat, ini jelas aneh. Maka mereka tidak mau beriman dengan Al-Quran, tapi tidak berimannya punya alasan. Dan memang mereka sengaja mencari alasan. Alasannya ini dan itu. Jadi pokoknya orang kalau tidak mau percaya, maka 1001 alasan bisa dibuat. Enggak. Kalau memang tidak mau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa'ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir fayaquluna, maka mereka berkata madza aradallahu bihadza masalah. Apa yang diinginkan Allah dengan perumpamaan yang aneh ini? Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Maka perumpamaan ini bisa menjadi alasan untuk sesat dan bisa menjadi alasan untuk beriman. Ada orang yang beriman gara-gara apa? Meneliti hewan-hewan yang disebutkan oleh Al-Quran. Ada yang meneliti tentang ankabut. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Rumah yang paling lemah itu adalah rumahnya laba-laba. Apa iya? Diteliti. Kenapa Allah memberikan contoh dengan contoh onta? Ada apa dengan onta? Maka onta ini diteliti. Dan ini menjadi sumber hidayah bagi mereka yang mencari kebenaran. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, zaman sekarang banyak orang masuk Islam. Orang-orang pinter itu ribuan yang masuk Islam. Karena mereka pintar, mereka masuk Islam. Ada yang dengan cara meneliti Al-Quran dan meneliti tentang mukjizat-mukjizat Al-Quran yang ternyata semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya. Baik itu berupa informasi ataupun mungkin hal-hal lain. Seperti hewan-hewan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika hewan itu disebut berarti di situ ada keunikan. Maka contoh-contoh ini bisa menjadi sumber hidayah. Tapi wama yudillu bihi illal fasikin.
contoh itu justru bisa menjadi alasan untuk semakin sesat bagi orang-orang yang memang fasik. Siapakah orang-orang yang fasik yang durhaka ini? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Mereka yang merusak perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mitsak, setelah ada kesepakatan. Apa perjanjian manusia terhadap Allah? Perjanjiannya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wayak tahu nama amarallahu bihi ayu sholat, dan mereka memutus apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Apa perintah Allah? Di antaranya adalah silaturahmi. Perintah Allah di antaranya adalah menyambung dengan Al-Quran. Maka Al-Quran ini adalah tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ingin mendapatkan jalan hidayah, jalan kebenaran, maka harus melewati Al-Quran dan melalui tuntunan Rasulullah SAW yang ada dalam hadis. Nah, apa yang dilakukan oleh orang fasik yang lain? Wa yufsiduna fil ardi. Mereka merusak di bumi. Ulaika humul khosirun. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai contoh saja, dalam perang, umat Islam pernah perang. Selain Islam juga pernah perang. Tapi apa bedanya? Umat Islam itu kalaupun perang, itu bisa dibuktikan dalam sejarah. Peperangan yang dilakukan oleh umat Islam, jumlah yang meninggal itu jumlahnya sangat-sangat sedikit. Meskipun dengan jumlah peperangan yang sangat banyak. Tapi sementara ketika orang fasik atau orang kafir itu perang, itu dalam sejarah yang meninggal, yang mati itu banyak sekali. Sebagai contoh, Uni Soviet dengan komunisnya ketika berdiri, itu dalam waktu hanya beberapa tahun, itu sudah 200 sampai 250 juta nyawa melayang. Masa Uni Soviet itu. Komunis yang lain, negara komunis yang lain, Cina umpamanya, ketika berdiri menjadi negara komunis zaman dulu, itu juga ada sekitar 25 sampai 35 juta nyawa melayang. Demikian juga Amerika ketika memenangkan perang dunia pertama. Apa yang terjadi? Hiroshima Nagasaki dibom. Pokoknya yang penting menang. Ini. Masalah merusak atau tidak merusak, urusan lain. Kenapa? Karena memang mereka tidak punya ikatan, tidak punya aturan. Jadi pokoknya yang penting menang, ya menang apapun caranya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita melihat zaman sekarang, nyata di depan mata, bisa kita cari datanya di tangan kita. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Zionis Israel itu sama persis dengan pada umumnya yang dilakukan oleh orang-orang fasik, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merusak di bumi, manusianya dirusak, hewannya dirusak, tanahnya dirusak, tumbuhannya dirusak, hukum juga dirusak. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya sehingga iman kita lebih kuat, iman kita selalu bertambah kuat. Maka tenaga sakit kula ataraken nyuwun katutunan keluputan, subhanakallahumma bihamdika. Minta doakan bisa mau berangkat sama hasil. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ada yang anggota jamaah kita punya rencana untuk umroh ya. Maka mari kita doakan
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Allahumma sahil umurana wa yassir umurana. Allahumma sahil umura man sayadhabu ilal amrah wa warzuqha amratan maqbulah. Allahumma arzuqha amratan maqbulah. Allahumma arzuqha amratan maqbulah waj'alha amratan maqbulah warzuqha hajjan mabrura fi waqtin akhar warzuqha hajjan mabruran fi waqtin akhar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.